Sebenarnya bab tauhid ini jika dijabarkan itu la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu melahirkan berderet-deret kitab. Karena dari la ilaha illallah itu lahir beriman kepada Allah, rukun iman. Dari la ilaha illallah melahirkan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ini dari la ilaha illallah melahirkan rukun iman. Kalau dari Muhammad Rasulullah lahir apa? Lahir rukun Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita, berupa nikmat yang tidak terhingga, unlimited. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mampu dihitung oleh
manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau manusia mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, maka niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Dan di sore hari ini Allah memberikan nikmatnya berupa hujan. Allah bilang, kami menurunkan hujan itu, lalu kemudian kami menumbuhkan dari tanah dengan air hujan itu berupa buah-buahan. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kami turunkan dari langit itu berupa air. Dalam ayat lain air yang bersih. Dan dengan air itu Allah menjadikan bumi menumbuhkan buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki untuk manusia. Tetapi ayat ini juga berkelanjutan dengan tauhid. Setelah Allah menjelaskan tentang nikmatnya, Allah melanjutkan, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah engkau sekali-kali menjadikan adanya tandingan-tandingan selain Allah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sedangkan engkau mengetahui. Tandingan maksudnya sekutu-sekutu bagi Allah. Sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sembahan-sembahan selain Allah itu juga termasuk misalnya mengikuti hawa nafsu. Itu juga termasuk menyembah selain Allah karena mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu menginginkan keburukan, jiwa menginginkannya juga, mengikutinya. Wa inna nafsa la'ammaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Jadi apa-apa yang berkaitan atau yang bersesuaian dengan hawa nafsu, maka itu semua mengarah kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu seseorang diberikan pasangan lalu bagaimana? Itu apakah mengarah kepada neraka? Tetap itu juga bisa mengarah kepada neraka kalau seorang keluar dari jalur. Kalau keluar dari jalur. Jadi Allah tetap menguji juga meskipun dikasih bonus kelebihan, boleh 1, 2, 3, 4, tetapi tetap itu ada aturannya, tidak sembarangan, tidak semuanya dibolehkan gitu ya. Berhubungan juga ada aturannya, bukan mentang-mentang ini kan istri saya, terserah saya mau diapain juga. Ada aturannya gitu ya, ada aturannya. Misalnya tidak boleh didubur, misalnya. Ada aturannya gitu. Bukan karena ikan istri saya, jadi saya terserah. Itu adalah hal yang dilarang.
menggauli istri di dubur, maka itu dilarang. Ketika haid dilarang. Jadi itu adalah ada aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu berkesesuaian dengan hawa nafsu, tetapi tetap diatur dalam koridor syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab seorang yang mulia sehingga kita dikenalkan dengan agama Islam. Kalau bukan karena beliau, mungkin sekarang kita sedang menyembah batu, sedang menyembah kuburan. Kita menganggap kuburan punya kekuatan, meminta hajat kita kepada penghuni kuburan, karena kita menganggap mereka adalah orang-orang yang soleh. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur. Allah sebagai pelindung orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kekafiran. Jadi kekafiran itu disebut dengan kegelapan, dhulumat. Dengan perantara siapa? Dengan perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, malaikat itu mencela jika ada umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita tidak bersalawat kepada beliau. Dicela oleh malaikat Jibril, siapa yang mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kemudian dia tidak bersalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam menyampaikan risalah itu sampai nyawa menjadi taruhannya. Bayangkan ketika beliau diutus dengan kondisi bangsa Arab ketika itu yang carut marut, mulai dari segi ekonomi, segi ibadah, ya, muamalah ibadahnya, semuanya carut marut, akhlaknya juga carut marut, suka berperang antara suku. Nah, kemudian beliau diutus untuk meluruskan hal-hal yang demikian. Dan bukan hanya di tempat kelahiran beliau, tapi juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tetapi juga beliau diutus untuk semesta alam. Maka setiap muslim itu berhutang budi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling mencintai manusia yang lain itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia paling mencintai umatnya melebihi dirinya sendiri. Bayangkan beliau ketika mau meninggal dunia, sudah dalam kondisi sakaratul maut. Yang disebut itu bukan Aisyah yang cantik gitu, yang masih muda gitu, tidak. Yang diingat itu siapa? Umatku, umatku, umatku. Ini risaunya beliau kepada umatnya gitu, saking cintanya beliau kepada umatnya. Cinta karena umatnya ini cenderung dengan apakah karena merasa umatnya sudah cukup untuk bisa masuk surga, ataukah mungkin karena umatnya ini masih jauh dari perkara ketaatan kepada Allah sehingga dirusakkan umatku, umatku.
Dan kirisan beliau ini sampai pada hari kiamat nanti, beliau paling sibuk nanti di padang mahsyar itu, yang paling sibuk Rasulullah. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita memberikan bukti balas budi kita kepada Rasulullah SAW? Apa andil yang sudah kita berikan kepada Rasulullah SAW? Dalam konteks liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu, amal apa yang terbaik yang mau kita andalkan di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya? Kita mau mengandalkan sholat kita di depan Rasulullah, kita sering terlambat. Mau tunjukkan, ya Rasulullah, saya cinta kepadamu, ya Rasulullah, ngaji saya ya Rasulullah, kita ngaji juga belum lancar. Kita mau bilang, ya Rasulullah, sedekah saya untuk agamamu ya Rasulullah, kita punya sedekah juga masih sedikit. Kita bilang, ya Rasulullah, saya mendakwakan agamamu ya Rasulullah, kita juga akan mendakwakan, kita mau belajar aja malas. Terus kita punya balas budi kepada Rasulullah apa gitu? Jadi selayaknya inilah yang dirisaukan oleh Rasulullah SAW itu, beliau risau karena apa, umatnya itu seperti itu. Bahkan dalam sebuah ayat itu kata Rasulullah, dalam ayat ini Allah sebutkan, mengutip kembali perkataan Rasulullah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala Rasul, dan Rasul itu berkata, siapa Rasul itu? Rasulullah SAW. Ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an ini ditinggalkan, diabaikan. Kita sudah tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau mengajarkan, tidak mau mengamalkan, tidak mau menyampaikan. Kita sudah berada di akhir zaman saat ini. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dalam ayat yang lain, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat hari penghisaban manusia sedangkan mereka lalai dan berpaling dari kebenaran. Baik, kita masuk pada pembahasan kitab ini, yaitu berupa penjelasan tentang keutamaan tauhid dan apa yang diampuni dari dosa-dosa ketika seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk pada bab yang kedua. Babu fadli tauhidi wa ma yukaffaru minadz dzunubi. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa yang diampuni dari dosa-dosa. Jadi seseorang dengan mengesahkan Allah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Di dalam surah
Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Apakah jenengan merasa beriman? Yakin ya beriman ya? Ya. Kalau jenengan yakin ya, jenengan harus percaya diri lah sama diri sendiri. Masa nggak percaya saya beriman gitu kan? Jenengan beriman kan? Beriman. Nah, beriman berarti ini Allah, ini berarti kita termasuk di dalamnya ya. Walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka bidzulmin. Jadi mereka sudah beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Jadi apa yang dimaksud dengan ketidakcampuran atau tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman? Yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka rasa aman, keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait ayat ini ketika diturunkan, ini para sahabat galau. Ada footnote di bawah yang kecil itu ya. Okay. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata tatkala turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin qulna, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsah, siapa di antara kami di sini yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Maka kata Nabi, qala laisa kama taqulun, bukan seperti apa yang kalian maksudkan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin, ay bisyirkin, tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya bidzulmin ay bisyirkin, yaitu dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksud dengan bidzulmin di sini adalah bisyirkin. Di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Lamma bayyana fil bab al-awwal wujub at-tauhid wa ma'nahu, bayyana fi hadzal bab fadl at-tauhid wa atharahu al-hamidah. Tatkala penulis telah menjelaskan di bab awal tentang wajibnya bertauhid dan maknanya, kemudian beliau menjelaskan fi hadzal bab fadl at-tauhid, dan pada bab ini beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan pengaruhnya yang terpuji, pengaruh dari seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nataijahu al-jamilah, dan juga
hasil atau akibat atau konsekuensi yang indah dari bertauhid. Allati minha takfirul dzunub, di antaranya adalah pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Li ajli al-hathi 'alaihi wa targhibi fi. Agar apa? Agar termotivasi untuk orang lain untuk mengesahkan Allah, dan juga seseorang tertarik untuk masuk ke dalam tauhid. Meskipun yang mengabaikan tauhid juga diberikan ancaman. Sebenarnya bab tauhid ini jika dijabarkan itu, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu melahirkan berderet-deret kitab. Karena dari la ilaha illallah itu lahir beriman kepada Allah, rukun iman. Dari la ilaha illallah melahirkan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ini dari la ilaha illallah melahirkan rukun iman. Rukun iman kalau dijelaskan lagi sifat-sifat Allah dari satu buku, malaikat satu buku, hari kiamat dan seterusnya masing-masing satu buku. Ada kitab tentang rukun iman itu, As-Sa'labi namanya imam penulisnya. Ada 6 rukun iman dalam kitab beliau yang 6 jilid tentang rukun iman. Jadi setiap rukun iman itu satu buku. Kalau dari Muhammad Rasulullah lahir apa? Lahir rukun Islam. Rukun Islam jika ditulis lahir kitab fikih tebal lagi berapa jilid. Jadi sebenarnya ilmu Islam itu sangat luas. Sangat luas. Yang induknya dari la ilaha illallah. Apa makna babun? Babun kalau dalam bahasanya itu maknanya pintu. Babun maknanya pintu. Dalam bahasa Arab babun itu pintu. Aghliqil bab, tutup pintu. Huwa lughatan, secara bahasa bab itu adalah al-madkhal, tempat masuk, ya pintu itu. Wastilahan, secara istilah, ismun li jumlatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Secara istilah makna bab itu kalau dalam penulisan kitab ada bab itu menyebutkan tentang apa? Nama bagi sekumpulan pembahasan yang di bawahnya nanti ada pasal-pasal. Setelah bab nanti setelahnya lagi pasal-pasal dan masalah-masalah secara umum. Kemudian yukaffaru, diampuni, maksudnya takfir. Fil lughah itu adalah as-satru wa taghtiyah, menutup. Jadi orang yang kafir itu adalah orang yang menutup diri maksudnya. Jadi orang kafir itu adalah orang yang menutup diri. Yang menutup diri itu pilihan ya, pilihan bagi orang lain ya. Orang mau kafir terserah, mau beriman terserah. Tetapi ada konsekuensi. Kalau jangan baca surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang menghendaki maka dia beriman. Siapa yang mau kafir ya terserah. Tetapi Allah lanjutkan, kami sediakan neraka bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Diberikan pilihan tapi ada konsekuensi. Iya, begitu. Artinya sebenarnya itu jangan, itu maksudnya. Sebenarnya jangan. Seperti orang tua terhadap anak. Kalau mau keluar. Kalau mau tetap di dalam, silakan tetap di dalam. Tapi ingat, di luar itu ada motor, kendaraan banyak gitu. Itu artinya jangan kau keluar. Jangan
jangan keluar. Bukan maknanya, wah kan saya bebas milih. Iya, itu sebenarnya larangan itu. Karena Allah memberikan konsekuensi ya. Ada akibat buruk dari pelanggaran itu. Dan secara syariah yaitu mahfuz dzambi, penghapusan dosa. Jadi dimaksud dengan yukaffaru itu adalah penghapusan dosa hatta yasira bi manzilatil ma'dum, sampai dosa itu pada level ma'dum, tidak ada, terhapus. Minadz dzunubi, pada kata minadz dzunub di pokok awal itu pembahasan, yaitu min untuk apa? Bi bayaniyatun, sebagai penjelasan, walaysat litab'id, dan bukan menjelaskan tentang sebagian dosa. Jadi penulis ini menjelaskan bahwasannya kata minadz wa ma yukaffaru minadz dzunub, minnya itu dianggap sebagai min untuk menjelaskan, bukan min untuk merincikan bahwasanya hanya sebagian dosa yang diampuni, tetapi maksudnya semua dosa. Tetapi kalau saya mau menjelaskan, sebenarnya seseorang yang bertauhid itu tidak semua dosanya diampuni, tetapi ada dosa yang tidak diampuni. Dosa apa itu? Yaitu dosa yang berkaitan dengan manusia. Kalau dosa yang berkaitan dengan Allah, ya Allah ampuni. Jadi dosa yang diampuni dengan bertauhid kepada Allah itu adalah dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syirik, berlaku syirik, yang berbuat zina misalnya, itu kan dia berdosa kepada Allah. Nah, yang sombong misalnya, itu dosa-dosa kepada Allah. Nah, dosa-dosa itulah yang diampuni oleh Allah. Kalau dosa ngutang tidak bayar, itu urusannya sama manusia. Jadi kan tetap, bukan kalau saya masuk Islam, dosa saya terampuni dengan saya ngutang, itu sudah selesai. Enggak, utang teman tetap ada itu. Nanti kalau tuannya datang nagih, itu bayar. Gitu. Jadi dosa di sini adalah dosa-dosa yang berurusan dengan Allah. Adapun dosa yang berurusan dengan manusia, maka tetap belum selesai, sampai jenengan selesaikan sendiri. Gitu. Makanya nanti di hari kiamat itu Nabi menyebutkan ada namanya golongan muflis. Golongan muflis. Ada yang nama muflis? Muflis. Jadi bukan muflih. Kalau muflih itu orang yang beruntung ya. Kalau muflis, mim fa lam sin, muflis itu dari kata aflasa. Aflasa yuflisu. Kalau di Indonesia nanti kita sebut fulus. Tapi kalau aflasa yuflisu itu, muflis itu bangkrut. Bangkrut, orang yang bangkrut. Tetapi dosa syirik itu diampuni oleh Allah ya. Jangan sampai nanti bilang, wah dalam ayat Al-Quran kan Allah bilang, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Oh, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Dia kehendaki. Berarti dosa syirik tidak diampuni. Yang dimaksud tidak diampuni adalah ketika dia mati dalam berlaku syirik. Kalau dia bertobat saat dia masih hidup, ya Allah ampuni dengan tauhid itu. Di siapa saja yang dia menerima Islam, maka kekafirannya, kesyirikannya diampuni semua. Allah bilang itu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang berlaku syirik, berlaku sombong, macam-macam, kafir kepada Allah, semuanya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemarilah kalian semua mengesahkan saya, tauhidkan saya, berimanlah kalian kepadaku, maka aku ampuni semua dosa kalian. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Gitu. Nah, Nabi menjelaskan tentang ada dosa yang tidak diampuni tadi dengan tauhid, yaitu dosa yang berkaitan dengan manusia. Namanya muflis.
Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, kamu tahu nggak tentang muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Masyhur hadisnya kan? Kata mereka, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta. La dirhamalah. Dia tidak punya harta. Wala mata. Tidak juga harta benda yang lain. Tidak punya dirham, tidak punya harta benda yang lain. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu dari golongan umat, bukan dari golongan umat Nabi, yang dia sudah bertauhid, sudah mengesahkan Allah, yaitu dia datang dengan pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala sholatnya. Tetapi apa? Dia menzalimi temannya, saudaranya. Dia mencela saudaranya, dia menghina saudaranya, dia memukul saudaranya, dia membunuh saudaranya. Maka orang-orang yang punya hak terhadap dia ini datang nagih sama dia. Kalau nyenengan tidak selesaikan di dunia, di akhirat ditagih. Utang nyenengan jangan menganggap, wah sudah lunas kalau saya mati ini, bebas sudah. Nggak ada. Utang nyenengan tetap ditagih di sana. Makanya urusan utang itu kalau mayatnya mati itu paling pertama diperiksa itu utang itu. Karena utang jenengan itu tetap ditagih nanti di sana kalau jenengan belum selesaikan. Nah, kalau jenengan punya utang itu di sana sudah tidak punya uang kita untuk membayar. Jenengan nggak ada bawa, tolong kalau saya mati tolong isikan uang saya ya di kantong ya untuk saya pakai buat bayar utang di sana. Nggak ada di situ. Di sana udah nggak ada. Di sana yang ada jenengan punya kebaikan diambil. Kalau punya utang. Rajin sholat berjamaah, rajin puasa, haji, diambil sama Allah, sama amal jenengan, bayar ke sana, kasih. Datang lagi satu, woi saya punya utang, kau belum selesai, datang ambil lagi, keluarkan lagi. Akhirnya apa? Bangkrut, habis amalnya, bayar utang. Kalau amalnya sudah habis untuk bayar hutang, sedangkan hutangnya belum lunas juga, ini bayar. Dosanya orang itu tadi yang punya hutang itu, ambil dosamu sini, malaikat ambil dosanya kasih ke kita yang berhutang. Kemudian jangan dilempar ke neraka karena jangan sudah punya dosa. Maha adilnya Allah, perkara dunia tidak selesai sampai di sana baru selesai. Jadi jangan sampai kita sepelekan perkara dunia tentang urusan muamalah dengan manusia. Kita seenaknya buat yang macam-macam mendolimi orang lain. Ingat, Allah Maha Adil. Allah akan memutuskan semua perkara yang tidak selesai di dunia. Makanya kalau ada urusan dunia bersama manusia, maka selesaikan di dunia, selesaikan. Jangan sampai bilang, oh nanti saya perkara di sana. Di sana nggak ada kompromi udah. Di sana udah nggak ada kompromi. Kalau di dunia kita masih saya maafkan. Kalau sana kerja dari itu sudah. Amanu, yaitu mereka yang shadaqu biqulubihim, membenarkan dengan hati mereka. Wa nataqu bi alsinatihim, dan mereka berikrar dengan lisan mereka bahwa mereka beriman. Seperti orang yang masih Islam, asyhadu an la ilaha illallah, ucapkan dengan lisan, benarkan dengan hati. Wa amilu bi jawarihim, dan mereka beramal dengan anggota tubuh mereka. Yalbisu imanahum ay yakhlitu tauhidahum, mencampur adukan tauhid mereka. Jadi jangan sampai mencampurkan keimanan dengan kesyirikan, dengan kekotoran amal yang kita ada-adakan.
Jadi seperti kita melakukan peribadatan yang tidak Allah Rasul tunjuk, tidak bimbing, itu bentuk mengotori tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zulman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, kezaliman. Satu akar kata dengan zolam, kegelapan. Jadi kenapa kita bisa meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya? Karena apa? Karena gelap. Jadi bisa karena gelap itu adalah karena yang tidak bisa lihat, atau bisa karena gelap itu karena tidak ada cahaya. Nah, jadi kata zalama yazlimu seakar kata dengan zalima yazlimu, yazlamu. Itu gelap. Kalau zalama yazlimu itu menzalimi, kalau zalima yazlamu itu gelap. Ya. Mereka akan mendapatkan keamanan berupa apa? Di dunia hatinya tentram dengan keimanan. Sahabat Bilal bin Rabah itu adalah orang yang secara ekonomi miskin beliau. Tetapi beliau merasa tentram meskipun beliau dikupung. Ada sahabat namanya Ammar bin Yasir disiksa, tetapi yang diucapkan apa? Ahad, ahad, ahad. Hatinya tetap tentram dengan keimanan. Ada orang yang kita lihat mungkin bergelimangan harta, tetapi pada ujungnya mati bunuh diri. Negara-negara yang jauh dari keislaman itu tingkat bunuh dirinya yang paling tinggi. Itu menunjukkan apa? Hati mereka tidak tentram. Makanya siapa yang jauh dari keimanan kepada Allah, hatinya tidak tentram. Ada ketakutan di dalamnya. Karena itu fitrahnya manusia mengesahkan Allah. Kalau mereka keluar dari fitrah itu, maka hatinya akan galau, risau, tidak tentram. Nah, yang diharapkan adalah seperti pesannya Allah Subhanahu wa taala itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan ini juga sudah telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim juga, bahwa sabiha Ibrahim banihi wa yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam Al-Baqarah 132, Nabi Ibrahim juga berwasiat kepada anaknya, dan juga Nabi Yakub juga demikian. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama ini berupa agama Islam. Nah, dan janganlah kalian meninggal, jangan kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, selayaknya kita orang tua juga seperti itu, berpesan kepada anak keturunan kita. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menjadi saksi melihat ketika Yakub mengalami sakratul maut, ketika beliau berkata kepada anaknya, apa yang kalian sembah sesudahku? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sesudahku? Yang dirisaukan adalah akidahnya. Ya, meskipun terkadang ekonomi menjadi penyebab seseorang bergeser akidahnya. Kemudian ketika ekonominya lemah, ini jadi sarang untuk memasukkan akidah. Tetapi ketika akidah itu benar, meskipun ekonominya rapuh, dia tetap tidak peduli sama ekonomi. Karena dia tahu bahwa esensi ekonomi itu hanya keduniaan, sedangkan esensi akidah itu yang dibawa sampai menghadap Allah. Meskipun akidah seseorang akan lebih mantap ketika ekonominya bagus, tetapi landasan yang paling utama adalah seseorang diberikan pemahaman tentang akidah. Dengan akidah yang benar, dia bisa berekonomi dengan benar.
Kalau hanya ekonomi yang diprioritaskan, maka dia hanya mencari bagaimana supaya dia bisa kaya raya menumpuk harta tanpa mempertimbangkan akidah. Gitu. Jika seseorang sudah berakidah dengan benar, maka insya Allah dalam berekonomi juga bisa benar. Jadi itu mungkin yang perlu menjadi perhatian kita, agar keislaman ini akan terus diwarisi, terus kita warisi dari generasi ke generasi dengan kualitas yang mungkin kita tidak bisa samakan dengan kualitas para sahabat ya, tapi minimal kita tetap menjaga kelestarian agama ini dengan kualitas yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين